Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk ayuhat tullab? Masa'al khair. Alhamdulillah nashkurullah ala ni'amih nikmatil iman wal islam wa nikmatis syihah. Wal anna nahnu jami'an shaimun. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih dalam keadaan sehat wal afiat sehingga mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ayatullah, anak-anakku sekalian, kesempatan ini yakni kita masih di dalam bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Diharapkan kiranya kita semakin mempertajam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinan kita, jangan sampai kita lengah karena tentu godaan-godaan semakin berat, tantangan semakin besar, sehingga kiranya iman kita tidak kita pertajam, maka justru pada 10 hari yang terakhir ini kita akan lalai pada kewajiban-kewajiban kita meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama perintah ibadah puasa. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Al-Ustadz uridu an alqa lakum fi akhiri syahr Ramadan an zakatil fitri. Al-Ustadz ingin menyampaikan pada kalian semuanya, so'imin, so'imat, anak-anak semuanya MTS Negeri 2 Pemalang, yakni suatu perintah yang hukumnya juga wajib, yang diperintahkan oleh Allah setelah diperintahkannya puasa di bulan suci Ramadan, yakni tentang zakat fitrah. Anak-anak semuanya, zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya tiada lain untuk menyempurnakan daripada puasa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Manakala kita tidak sampai mengeluarkan zakat yang namanya zakat fitrah, zakat jiwa, maka puasa kita tidaklah sempurna dan puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suatu hadis dikatakan, syahrul Ramadan mu'allaq bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Puasa di bulan suci Ramadan akan kumantung antara langit dan bumi, dan tidak akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dikeluarkannya zakat fitrah. Ayatullah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini Al-Ustadz juga ingin menyampaikan suatu hadis yang terkait dengan kewajiban zakat fitrah. Nanti akan kita telaah dengan ilmu lughahnya dan pemahaman secara maknawinya. Baik, anak-anakku semuanya, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana dalam hadis yang telah Al-Ustadz tulis di papan tulis, hayya bina nanduru ila hadhihi saburah, tafadhal. Nah, anak-anak semuanya, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, ya kita lihat bersama dalam teks hadis dikatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisa'im. Faradha ini
Bagi kalian yang sudah sampai pada kelas 9 tentu ingat bentuk daripada lafal farodho. Farodho termasuk bentuk fiil madhi, ya, fiil madhi yang bermakna telah. Farodho telah mewajibkan. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah. Baik, lebih jelasnya begini anak-anak semuanya. Kita tuliskan kembali kalimatnya biar kalian memahami struktur kalimat yang ada di hadis ini. Nah, lihat bersama. Farodho kedudukannya di dalam kalimat tersebut karena dia sebagai kata kerja yang berbentuk fi'il madhi, ya. Ini kedudukannya sebagai apa? Fi'il. Nah, masih ingat ya, ini tentu yang sudah di kelas 8, kelas 9 kiranya masih ingat tentang kitabah, tentang tarkib susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja berupa fi'il. Nah, kali ini fi'ilnya yang kita lihat termasuk fi'il mau. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia sebagai subjek. Fi'il bahasa Indonesia predikat. Sedangkan zakat fitrah kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih, yaitu bahasa Indonesia objek. Ya, masih ingat susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Masih ingat ya tentunya. Ini struktur dari kalimat yang ada di dalam hadis, sehingga kita artikan bersama. Farodho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah. Anak-anak, kita ingatkan kembali tanda atau ciri daripada maf'ul bih yang kita lihat apa? Huruf terakhirnya di situ diakhiri dengan harokat fathah. Ini namanya maf'ul bih. Ya, sedangkan fa'il itu harus rofa, itu di sini dengan dhamma. Nah, lebih dalamnya lagi bagi anak-anak yang kelas 9 barangkali masih ingat bentuk susunan Rasulullah dan zakat al-fitri, masih ingat tidak? Bentuknya adalah termasuk kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Rasulullah ini adalah namanya mudhof, induk kalimat, sedangkan Allah namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sama juga zakat al-fitri. Zakat itu namanya mudhof, induk kalimat. Fitri itu mudhof ilaih. Nah, masih ingat ya anak yang kelas 9, yang dari kelas 8, kelas 7 ya sebagai
wawasan pengetahuan yang baru. Sekali lagi bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mewajibkan, ingat pakai kata-kata telah karena itu termasuk fiil maudhi. Telah mewajibkan apa? Zakat al-fitri, zakat fitrah. Sebagai apa? Tuhratun. Tuhrotan, ingat tuhrotan. Sebagai pembersih. Ya, pembersih ini sebagai tuhrotan itu pembersih. Kalau dalam ilmu lughah sebagai hale atau maf'ul li ajlih, fungsinya sebagai pembersih ini bagi orang yang berpuasa. Jadi dari mana? Warrofasi minalawi warrofasi, dari sesuatu yang sia-sia dan yang jelek. Nah, inilah pentingnya daripada zakat fitrah bagi kita yang berpuasa. Maka kalau kita tidak sampai mengeluarkan zakat fitrah, puasa kita tidaklah sempurna. Ya, kita sangat menyadari bersama kita masih banyak kelemahan-kelemahan ya dalam hidup ini, yang tentu kita tidak, ya sering kita tidak bisa mengendalikan tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita yang di luar kesengajaan barangkali ketika kita berpuasa. Maka satu-satunya cara untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita 1 bulan penuh adalah dengan cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini fungsinya tuhrotan lisoimi. Nah, yang kedua, zakat fitrah yang kita keluarkan ini adalah tukmatan, sebagai memberikan makan lil masakini, bagi orang-orang miskin. Itu anak-anak ya, fungsinya sosial. Jadi kita dalam bulan Ramadan dididik oleh Sang Ramadan menjadi orang-orang yang bersosial tinggi, yang punya rasa empati dengan lingkungan sekitar kita, tidak egois. Ya, kita makan kenyang sementara ada saudara kita, tetangga kita yang belum bisa makan, apalagi dalam suasana kita memahami bersama corona yang masih ada di sekitar lingkungan kita. Maka dengan kesempatan kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, dengan kita melaksanakan zakat fitrah ini, kiranya ini bisa sedikit ya membantu saudara-saudara kita yang terkena wabah keadaan virus COVID-19 ini. Kemudian anak-anakku sekalian, ketentuan zakat fitrah itu perlu kita pahami bersama ya, karena zakat fitrah ada batas-batas waktu yang harus diperhatikan. Sesuai dengan hadis ini, coba lihat bersama. Waman adaha, dan barang siapa yang melaksanakan, yang mengeluarkan zakat fitrah qabla sholati, sebelum sholat idul fitri ya, idul fitri, fahiyya zakatun makbulah, maka dia termasuk zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini batas waktunya ya, paling tidak kita harus ingat ya, kalau bisa kita mengeluarkan zakat fitrahnya pas malam hari lebaran itu, sebagai wujud daripada syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian selanjutnya, waman adaha, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah ba'da sholati, setelah sholat idul fitri, fahiyya sodakatun minas sodakat, maka dia adalah sodako biasa, bukan termasuk zakat fitrah. Maka perlu diingat
anak-anak semuanya, ya, mengingatkan juga keluarga kita jangan sampai kita menunda-nunda waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah sehingga kita akan terlambat. Kita masih punya waktu ini, ya, nanti sampai malam lebaran. Kemudian zakat fitrah itu bentuknya apa? Kalau kita lihat dalam kitab takrib, ya, yang kita lihat di sana, bahwasanya Imam Syafi'i memberikan suatu penjelasan zakat fitrah ini lebih baik adalah bentuknya qu'ud, makanan pokok setempat. Makanan yang biasa kita makan apa? Kalau yang biasa kita makan nasi, ya zakat fitrah yang kita keluarkan bentuknya beras tentunya. Ya, mungkin di wilayah yang lain berbeda, ada yang makanan pokoknya gandum, ya keluarkan gandum, yang makanan pokoknya roti, ya keluarkan roti. Dan yang terbaik yang biasa kita makan, dan ukurannya yaitu paling tidak 2,5 liter, ya, yang bisa kita keluarkan zakatnya ini sebagai pembersih kita dan juga sebagai pembersih daripada harta yang kita miliki, pembersih jiwa kita semuanya. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan nanti, kita betul-betul puasanya sempurna. Amin, Allahumma amin, ya robbal alamin. Anak semuanya kiranya sudah bisa dipahami, ya. Alhamdulillah kita semuanya sudah paham terkait dengan hadis Nabi ini, baik secara lughawi, secara lughat, ilmu lughat, maupun secara maknawi. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan bersama. Syukran katsira ala husni timamikum, ila liqa'i ma'assalamah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.